Soto, hidangan berkuah yang kaya akan rempah dan sering menjadi pilihan utama untuk makan siang di berbagai daerah Indonesia, memiliki tempat khusus dalam budaya kuliner Indonesia. Meskipun sudah menjadi makanan khas di banyak daerah, pernahkah kita berpikir tentang asal-usul soto? Apa jadinya jika soto yang kita kenal sekarang berasal dari akulturasi budaya Tiongkok? Jika kamu mengetahui cerita ini, kamu akan semakin menghargai betapa dalamnya sejarah yang membentuk hidangan satu ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya, sudah sejak lama menjadi tempat pertemuan berbagai macam budaya dari berbagai penjuru dunia. Salah satu pengaruh besar datang dari pedagang dan imigran Tiongkok yang datang ke Indonesia sejak berabad-abad lalu. Seiring waktu, mereka membawa serta berbagai bahan makanan, teknik memasak, dan resep yang kemudian diadaptasi dengan budaya lokal. Salah satu hasil dari pertemuan budaya ini adalah soto, yang menurut beberapa peneliti, bisa jadi merupakan hasil akulturasi Tiongkok dengan budaya lokal Indonesia. Soto yang kita kenal dengan kuah kaldu yang kaya, potongan daging, dan beragam pelengkap seperti kentang, bawang goreng, dan seledri, memiliki kesamaan dengan masakan sup atau kuah kaldu yang berasal dari Tiongkok, seperti sup ayam atau bakso. Jika kita telusuri lebih jauh, resep soto yang ada saat ini mengandung banyak elemen yang mirip dengan masakan Tiongkok, namun dengan sentuhan lokal yang kuat. Salah satu faktor yang mendasari hipotesis bahwa soto berasal dari akulturasi Tiongkok adalah keberadaan bakso dalam banyak variasi soto, terutama di daerah-daerah seperti Surabaya, Solo, atau Jakarta. Bakso, yang dibuat dari daging yang digiling halus dan dibentuk bola, adalah makanan yang jelas terinspirasi oleh tradisi kuliner Tiongkok, khususnya dari hidangan meatball yang sudah dikenal di sana. Perpaduan bakso dalam soto Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari soto modern. Proses memasak kuah soto yang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan kaldu yang kaya rasa, juga sangat mirip dengan teknik memasak sup kaldu Tiongkok. Dalam masakan Tiongkok, kaldu dibuat dengan merebus daging atau tulang dalam waktu yang lama untuk menghasilkan rasa yang dalam dan lezat. Teknik ini kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia dengan menambahkan berbagai rempah-rempah lokal seperti kunyit, jahe, dan lemongrass yang memberikan sentuhan khas Indonesia pada kaldu soto. Beberapa bahan yang digunakan dalam soto juga menunjukkan pengaruh Tiongkok. Kecap manis, misalnya, yang menjadi pelengkap penting dalam beberapa jenis soto, berasal dari kecap yang digunakan dalam masakan Tiongkok, meskipun kecap manis Indonesia memiliki rasa yang lebih manis dan kental. Penggunaan miso amisaun, yang sering ditemukan dalam beberapa jenis soto seperti soto mia atau soto ayam di Jakarta, juga merupakan bahan yang berasal dari Tiongkok. Selain itu, penggunaan bawang putih dan bawang merah dalam bumbu soto sangat mirip dengan cara orang Tiongkok dalam mengolah bahan-bahan dasar masakan mereka. Bawang putih, yang sering digunakan sebagai bumbu dasar dalam soto, adalah bahan yang juga menjadi komponen utama dalam hampir semua masakan Tiongkok, memberikan rasa gurih yang khas. Soto pertama kali berkembang di wilayah Jawa, namun seiring dengan berjalannya waktu, soto mulai beradaptasi dengan berbagai daerah di Indonesia, dengan masing-masing daerah menambahkan ciri khas mereka. Soto Betawi, soto Lamongan, soto Madura, soto Kudus, dan berbagai jenis soto lainnya muncul dengan bahan pelengkap dan cara penyajian yang berbeda, meskipun semua mempertahankan ciri khas kuah kaldu yang kaya. Jika kita melihat lebih dalam, pengaruh Tiongkok pada soto ini memang sangat terasa pada beberapa variasi soto. Misalnya, di soto Lamongan, kita bisa menemukan bakso, yang jelas-jelas terinspirasi oleh masakan Tiongkok. Begitu juga dengan soto-soto yang menggunakan mie, yang semakin populer di berbagai daerah, dan menjadi adaptasi yang lebih mirip dengan hidangan Tiongkok seperti mie ayam atau mie sup. Soto, meskipun berawal dari pengaruh asing, telah berkembang menjadi hidangan yang sangat khas Indonesia, dengan berbagai variasi yang disesuaikan dengan kebiasaan dan selera lokal. Soto menjadi makanan yang mewakili keanekaragaman budaya Indonesia, yang mampu mengakomodasi pengaruh dari luar sambil tetap mempertahankan identitas lokal yang kuat. Dengan bahan-bahan lokal yang segar, rempah-rempah yang melimpah, dan teknik memasak yang penuh kesabaran, soto menjadi hidangan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik itu yang ada di pedesaan maupun kota besar. Soto adalah contoh bagaimana akulturasi antara budaya Tiongkok dan Indonesia bisa menghasilkan sebuah hidangan yang universal, yang dinikmati oleh berbagai kalangan tanpa menghilangkan esensi asli dari kedua budaya. Makanan ini tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, tetapi juga menggambarkan bagaimana dua kebudayaan yang berbeda bisa saling berinteraksi, beradaptasi, dan menciptakan sesuatu yang baru yang disukai banyak orang. Jika kamu ingin menikmati soto otentik dengan rasa yang kaya dan praktis, cobalah bumbu soto Gaviku dari Gordon Aroma Food Indonesia. Dengan bumbu soto Gaviku,
kamu bisa membuat soto yang lezat dan kaya rempah hanya dalam waktu singkat. Bumbu soto Gaviku terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang diracik dengan resep yang sudah teruji, memberikan rasa yang autentik dan menggugah selera. Tak perlu lagi repot mencari bahan-bahan yang sulit didapat, karena bumbu Gaviku sudah mengandung semua bumbu dasar yang dibutuhkan untuk membuat soto yang sempurna. Dengan Gaviku, kamu bisa menikmati kelezatan soto, mulai dari soto Betawi, soto Lamongan, hingga berbagai variasi soto lainnya, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Jadi, jika kamu ingin merasakan kenikmatan soto yang kaya rasa, Gaviku adalah pilihan tepat untuk kamu. Soto, meskipun berakar pada akulturasi budaya Tiongkok, telah menjadi bagian dari warisan kuliner Indonesia yang tak ternilai harganya. Dengan segala keragaman jenis dan rasa yang dimilikinya, soto bukan hanya menggugah selera tetapi juga mengajarkan kita tentang sejarah panjang interaksi antar budaya. Sebagai hidangan yang kaya akan rempah dan rasa, soto tetap menjadi simbol dari keberagaman dan kebersamaan yang ada di Indonesia.